Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas custom room di Redmi Note 10 Pro. Dan untuk custom room yang akan saya bahas di Redmi Note 10 Pro kali ini adalah custom room base MIUI. Tapi dalemannya ini sudah dimodif, bahkan bukan cuma dalemannya aja yang dimodif, tapi namanya juga sudah diubah. Nah, jadi seperti apa sih untuk custom room yang base-nya MIUI 14 tapi dalemannya sudah diedit? Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan custom room-nya. Nah, jadi untuk nama custom room yang saya pakai kali ini adalah Charlie OS, yang base-nya itu dari MIUI 14 Lite di Redmi Note 10 Pro. Lalu untuk versi Android-nya di sini sudah berada di Android 13 dengan kernel bawaannya ini yang sudah menggunakan kernel dari Agisna R23. Ya, jadi pada awalnya sih saya mau install room base AOSP di Redmi Note 10 Pro ini. Akan tetapi saya cukup penasaran karena melihat adanya update custom room Charlie OS ini. Soalnya ini custom room MIUI tapi dalamannya ini sudah diedit ataupun diotak-atik lagi. Meskipun dari segi tampilannya ini masih sama dengan MIUI. Dan untuk perubahannya pun jika kita lihat ini gak terlalu signifikan, paling cuma tampilan di bagian settingnya aja yang banyak sekali perubahan tampilan. Tapi bukan cuma perubahan tampilan aja, soalnya di sini juga masih banyak fitur yang ditambahkan, seperti pada fitur COS ini atau fitur Charlie OS, yang di dalamnya ini terdapat beberapa pengaturan gaya pada bagian control center. Dan pastinya untuk bagian dalam di bagian control center ini bisa kalian ubah-ubah. Terus ada pengaturan tampilan di status bar yang terdapat gaya notifikasi iOS. Nah, untuk di bagian ini juga sudah cukup banyak pengaturan, tapi yang paling bagus menurut saya adalah pengaturan notifikasi iOS ini. Lalu lanjut lagi ke pengaturan layar kunci yang terdapat beberapa opsi perubahan gaya lock screen. Lalu pada bagian style dan icon di sini juga ada pengaturan untuk merubah tampilan setting yang tersedia dengan beberapa pilihan seperti ini. Terus ada juga beberapa fitur AOSP yang ditambahkan pada custom room ini seperti pada pengaturan gaya icon WiFi, icon sinyal, gaya navigasi, gaya baterai, warna monet sistem, gaya volume yang tersedia dengan 4 pilihan, serta sudah adanya pilihan gaya animasi charger. Dan yang paling bagus lagi di sini sudah ada fitur penyimpanan unlimited pada Google Photo, serta fitur untuk membuka FPS yang lebih tinggi. Nah, jika dilihat-lihat Charlie OS ini agak mirip seperti MIUI SR di Poco X3 Pro, yang di dalamnya ini banyak sekali fitur. Dan untuk fitur tadi belum saya sebutkan semuanya, karena masih ada beberapa fitur yang gak bisa saya sebutkan. Karena jika saya sebutkan bisa memakan durasi video yang lebih panjang. Dan selain fitur yang berada di COS tadi, di sini juga masih terdapat beberapa fitur bawaan MIUI yang tentunya sudah sangat berguna untuk mempercantik tampilan. Seperti misalnya pada fitur AOD di sini yang bisa disetting 10 detik atau selalu menyala. Lalu fitur pemilihan resolusi juga di sini sudah ada. Dan yang terakhir ada fitur untuk merubah refresh rate layar ke 1 Hz. Kemudian untuk bagian pada game turbo di sini juga sudah tersedia fitur custom untuk merubah performa pada game yang kita mainkan. Dan di sini juga sudah ada pengaturan FPS yang bisa kita setting. Misalnya pada game Mobile Legends yang FPS-nya ini bisa kita setting di 120 FPS dengan resolusi 720p saja. Ya, dengan adanya setting seperti ini emang cukup ngaruh sih. Soalnya ketika belum menggunakan settingan ini pada game turbo, untuk gameplay Mobile Legends di setting grafik medium dan frame rate ultra, hasil gameplaynya kurang bagus. Terus kalau sedang war suka ada frame drop, bahkan kalau main gamenya lama masih suka ada patah-patah, padahal settingan yang digunakan tidak menggunakan grafik rata kanan. Namun setelah melakukan setting pada game turbo hasilnya lumayan, untuk frame dropnya jadi minim meskipun drop FPS-nya ini masih suka ada. Terus untuk grafik yang saya gunakan masih tetap dengan grafik yang digunakan pada game ini tidak menggunakan rata kanan. Karena jika menggunakan grafik rata kanan patah-patahnya semakin terasa, bahkan HP-nya ini bisa sangat terasa panas. Nah, selain fitur yang banyak pada custom room ini juga masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti misalnya pada manajemen RAM yang menggunakan RAM cukup besar. Tapi ini masih hal wajar karena ini adalah MIUI. Terus kekurangan yang selanjutnya terletak pada bagian screen record bawaan. Jadi pada bagian ini meskipun settingannya sudah ter-unlock untuk merecord sampai 90 fps, tapi saya rasa ini percuma karena hasil recordnya masih suka patah-patah, apalagi kalau record gameplay pada game yang kita mainkan. Dan hanya itu sih beberapa fitur dan kekurangan yang terdapat pada custom room ini. Sedangkan untuk bug, saya belum menemukan bug selama saya memakai custom room ini. Entah itu untuk main game ataupun penggunaan daily. Dan ada satu kelebihan yang menurut saya cukup penting pada custom room ini. Jadi untuk custom room ini sistemnya sudah full RW.
yang mana ini cukup penting, terutama bagi kalian yang suka melakukan update driver GPU karena bisa langsung install tanpa harus merubah sistemnya dulu secara manual. Karena kebanyakan di Meme UI itu sistemnya masih RO, sedangkan pada custom ROM UI ini sistemnya sudah full RW. Nah, di sini juga sebenarnya saya sudah coba update driver GPU. Cuma saya update-nya gak lewat recovery, dan di sini saya sudah update driver lewat Magis. Dan di sini sudah saya update drivernya ke versi 6.15 karena untuk versi driver bawaannya di sini masih berada di versi 5.02. Dan untuk perubahannya di sini gak terlalu begitu ngaruh, terutama untuk dipakai buat main game. Mungkin karena drivernya ini gak stabil atau gak cocok kali ya. Soalnya ketika dipakai buat main game hasilnya masih terasa sama aja seperti ketika driver GPU-nya ini belum diupdate. Ya sepertinya jika update driver GPU ini emang gak terlalu berpengaruh sih ke performa. Tapi seharusnya ini berpengaruh ke kualitas grafik pada game yang kita mainkan dan harusnya ada peningkatan grafik pada game tersebut. Tapi setelah saya coba buat main game PUBG dan Mobile Legends, sayangnya untuk perubahan kualitas grafiknya gak begitu kerasa. Terus adapun perubahan untuk performa peningkatan grafik saat saya tes di bagian benchmark, terutama di wildlife yang hasilnya ada perubahan yang lumayan besar. Soalnya di sini saat saya tes sebelum dan sesudah update driver GPU hasilnya berbeda dengan hasil yang seperti ini. Terus di sini juga sudah saya tes Antutu dengan hasil driver yang sebelum dan sesudah diupdate. Nah, untuk Antutu ini skornya malah ada penurunan skor karena sebelumnya berada di angka 385 ribuan, sedangkan setelah update driver skornya berada di angka 384 ribuan. Dan di sini ada peningkatan pada skor GPU pada driver yang sudah diupdate. Tapi ada penurunan skor memori pada driver yang sudah diupdate. Sedangkan untuk hasil dari CPU throttlingnya di sini saya hanya tes sesudah update driver saja dan hasilnya lumayan bagus seperti ini. Lalu untuk performa gamenya di sini saya tes 2 game saja. Yang pertama Mobile Legends. Nah, untuk Mobile Legends hasil tesnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk PUBG Mobile di sini hasil gameplaynya ya standar aja sih, gak bagus dan tidak jelek juga. Jadi disebut smooth enggak, disebut kurang nyaman juga enggak. Jadi intinya untuk game ini akan berjalan mulus jika tidak terlalu banyak musuh. Sedangkan kalau main langsung turun di tempat ramai sudah pasti ada patah-patah. Jadi gameplaynya kurang smooth. Dan untuk masalah patah-patah ini juga masih akan terasa apabila main game ini dengan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi suhu HP yang terasa cukup panas. Tapi panasnya itu gak terlalu bikin khawatir sih. Nah, jadi itulah hasil review yang saya dapatkan selama saya memakai custom ROM Charlie OS base MIUI 14 di Redmi Note 10 Pro. Jadi untuk custom ROM ini tidak cocok bagi kalian yang mencari custom ROM dengan performa yang bagus di Redmi Note 10 Pro. Karena dari segi performa game custom ROM ini kurang nyaman. Ditambah lagi kalau dipakai buat main game custom ROM ini cepat panas. Tapi kalau cuma untuk daily dan casual ataupun game tipis-tipis masih oke lah. Apalagi custom ROM ini sudah mempunyai fitur cukup banyak yang pastinya gak bikin bosan untuk penggunaan sehari-hari. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.